fata'zimul maulid wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan maulid Nabi, membuatnya sebagai perayaan tiap tahun, dilakukan sebagian orang, maka dia mendapatkan pahala yang besar karena dia sudah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman harapan saya ke depan, kalau ada acara maulid lagi, jangan hanya sekedar tablik akbar. Ini sudah bagus, sudah mantap. Ke depan kalau ada ibu-ibu buat maulid, buat di situ lomba azan. Setuju? Kenapa dibuat lomba azan? Memotivasi anak-anak kita. Berikut ini sebelum penampilan, maka kita panggilkan juara azan pertama sekecamatan Beringin. Protokolnya baru latihan. Tapung Hilir, juara 1 berangkat umroh. Setuju? Siapa nanggung tiket? Nah, ini motivasi supaya jangan sampai masjid itu yang azan tahun 80-an zaman kita kecil, dia juga lagi azan sekarang. Hayya 'alas shalah. Kata setan, ini serius apa ini? Coba kalau anak-anak muda nih yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan itu, adakan lomba baca doa kunut. Setuju? Berikut ini pengumuman pemenang lomba doa kunut antar madrasah ibtidaiyah. Juara 1 Abdul Somad. Pialanya masih ada di rumah. Saya ini juara 1 lomba baca doa kunut semadrasah ibtidaiyah tahun 1985. Dipanggillah saya ke atas menerima piala. Piala diserahkan oleh Syekh Muhammad Ali di Madrasah An-Najah, Silau Laut, Kecamatan Erjoman, Sumatera Utara. Jadi saya dari kecil nih memang udah juara. Bukan ece-ece, tapi antar MD aja. Juara imam. Wah, nanti dia maju ke depan jadi imam. Ini anak-anak kita ini di Maulid Nabi itu perlu dibesarkan dia. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membeli delima. Sudah lama Ustadz ceramah, baru di sinilah korinya sampai 5. Saya tengok tadi korinya 5 orang. Di tempat lain korinya 1, itu pun datang lambat, setengah jam baru datang. Pas ditanya selesai ngaji, siapa itu tadi Pak? Mohon maaf Pak Ustadz, pemain naturalisasi diundang dari Pekanbaru. Tapi di Beringin Lestari, anak-anak ketek, anak-anak kecil yang jadi kori tadi. Orang Beringin Lestari mau ngasih tahu sama Ustadz Somad. Ustadz Somad, kami di Beringin Lestari, anak-anak kecil aja begitu hebat hafalannya, apalagi emak ayahnya, betul? Kalau tak percaya, tes lah. Luar biasa orang Beringin Lestari ini. Tak pakai tenda, datang. Bupati tak jadi datang, tetap datang. Anak-anak kecil baca Quran, tidak pakai nengok Quran, hafalan luar biasa. Rasa-rasanya tak perlu ceramah nih panjang-panjang, saking hebatnya udah orang Beringin Lestari. Anak-anak dibawa hadir, anak menangis, dibelikan balon. Nah, yang jual balon udah ku iklankan kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah anak kecil, ha. Ini yang dari tadi menyuting, ini jadi Menkominfo. Itu yang di belakang pakai baju perempuan, iyalah perempuan dia pula. Itu nanti jadi ketua Dharma Wanita. Ini yang hadir-hadir nih anak-anak soleh solehah dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Buatlah mereka punya kenangan masa kecil yang akan diceritakannya kepada anak cucunya 20 tahun yang akan datang. Ketika istrinya nanti bertanya,
Abang dulu waktu kecil kemana bang? Aku waktu kecil diajak emakku maulid Nabi, diajak ayahku maulid Nabi di tanah lapang, orang ramai. Kami tak dapat waktu itu, tak dapat atap, tak dapat tenda. Tapi yang paling sakit hati kami tak dapat kue kotak. Siapa penceramahnya waktu itu bang? Yang berceramah itu namanya Ustadz Somad deh. Mana Ustadz itu sekarang bang? Udah mati udah. Dikirimkan mereka Al-Fatihah ke makam Abdul Somad, mengalir pahalanya, anaknya membacakan, bininya membacakan. Inilah yang mau kita harapkan, amal jariah. Yang kaya-kaya sekarang diberingin lestari, mati. Yang miskin lebih dulu mati. Yang punya jabatan, yang hebat-hebat diberingin lestari, mati. Yang rakyat jelata agak lama sedikit. Disuruh Allah Subhanahu wa taala beramal soleh dan beribadah. Yang kekal abadi hanyalah kenangan baik. Maka buatlah kenangan baik untuk anak-anak kita. Inilah mengapa Bapak Ibu membawa anak-anaknya di majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Bapak Ibu cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah Bapak Ibu cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah Bapak Ibu cinta kepada Nabi Muhammad? Buktinya mana, Beb? Man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Siapa yang cinta kepada Nabi, maka dia akan sering menyebut-nyebut Nabi. Betul? Sama lah macam ibu mengigau tengah malam. Oh, Mas Parno. Padahal nama lakinya Muhammad Yusuf. Mohon maaf Pak Yusuf yang itu sini. Hebatnya diberingin lestari nih. Begitu disebut kue kotak langsung datang. Padahal berapa lama lah aku duduk tadi situ, tak ada datang-datang. Begitu aku tegak dia pun datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cinta sama Nabi banyak-banyak nyebut Nabi. Akhirnya balik dari sini ibu itu pun sambil memasak Nabi. Bukan begitu cara nyebut Nabi, guys. Cara menyebut Nabi itu adalah Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kita banyak-banyak solawat. Apa pula bersomat? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu solawat. Cuman tak semua orang suka solawat pakai lagu. Ada dia solawatnya tak pakai lagu, tak berbunyi, tapi dia solawat juga. Macam mana Pak Ustadz solawatnya? Apa yang kau baca dari tadi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Jadi ada orang sholawat nih berbunyi, ada yang tak berbunyi, ada yang pakai lagu, ada yang sholawatnya tak pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Kenapa kau begitu? Harga sawit turun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu sholawat juga. Jadi orang banyak berkreasi dengan lagu yang macam-macam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
Habibillah, ala Yasin Habibillah. Itu selawat juga. Cuman lagu itu tak pernah saya dengar di Mesir, tak pernah saya dengar di Maroko, tak pernah saya dengar di Sudan, tak pernah saya dengar di Makkah, tak pernah saya dengar di Madinah. Ternyata memang lagu itu bukan dari sana. Dari mana lagu itu? Lir ilir, lir ilir, sumilir tak ijo, royo royo, manten anyar. Aku nih manten anyar ya ingat. Jadi ternyata sholawat itu bisa berbagai macam dipakai. Bayangkan ibu-ibu yang sedang hamil tua, hatinya gundah gulana, takut operasi sesar, biayanya berapa, takut anak ini nanti lahir cacat, na'udzubillah. Akhirnya hatinya tenang dengan banyak bersolawat. Salatullah, salamullah. Ini sudahlah hamil tua, hati sedang galau, dibawa pula lagu India. Melompat anak tuh. Cemanalah ketenangan ini mau datang. Jadi bukti cinta kepada Nabi, banyak-banyak bersolawat. Balik dari sini nanti banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bang, mana belanja kita bang? Beras belum dibeli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau laki ibu nanti begitu, ibu jangan marah. Ibu diam aja. Nanti pas dia nanya, gimana makan siang kita dek? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan itu maksudnya. Kalau sedang ngomong tetap ngomong. Ibu bapak pegawai kantor camat, jangan pula besok datang orang ngurus KTP sama kakak. Gimana KTP saya bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, dibalas Allah 10 kesalahan dihapuskan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Maka kita perbanyak solawat. Siap banyak solawat? Solawat dari Beringin Lestari dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat, ya ini ada solawat. Dari mana? Dari Beringin Lestari. Yang mengatakan itu bukan saya, Nabi. Inna solatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu dari Beringin Lestari dibawa ke makam Nabi Muhammad. Sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta. Bagaimana salawat kami dibawa ke makammu, padahal kau sudah mati, padahal kau sudah masuk liang lahat, padahal kau sudah dimakan cacing tanah. Apa kata Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah haramkan tanah memakan jasad Nabi. Tanah tidak bisa memakan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai hari ini 1400 tahun jasadnya masih ada sampai sekarang. Bapak Ibu percaya? Pernah nengok? Ada orang Yahudi pura-pura masuk Islam, datang ke kota Madinah, menyewa rumah, digalinya kamar, di dalam kamar dibuatnya terowongan, digalinya lubang tikus, mau mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Apa maknanya? Orang Yahudi pun tahu jasad Nabi tak dimakan cacing tanah. Orang Yahudi ngerti bahwa Nabi jasadnya masih ada. Dia mau mencuri jasad Nabi. Ketika itu nama sultannya Sultan Nuruddin Zangki. Malam itu Sultan Nuruddin Zangki didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Hai Nuruddin, ada orang yang mau mencuri jasadku. Maka besoknya Syekh Nuruddin, Sultan Nuruddin Zangki menyebarkan bala tentaranya, periksa. Tertangkaplah di salah satu rumah kos, ada yang menggali kamar, mau mencuri. Sejak itulah dinding makam Nabi itu dicor di tembok pakai besi keliling. Karena orang Yahudi pun sadar, tahu, ngerti, paham bahwa jasad Nabi tidak hancur. Mereka ingin mencuri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada pelebaran kota.
Dulu tempat ini sunyi, sepi, tak ada orang kebun karet. Karena kota semakin lebar, akhirnya tempat itu dia di kota. Tidak layak lagi ada kuburan. Dulu di situ ada kuburan makam pahlawan. Akhirnya diumumkan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat, ini makam pahlawan mau dijadikan taman kota, mau dibuat kolam ikan. Jadi supaya kubur-kubur yang ada pindahkan ke pinggir kota. Jangan sampai nanti pas mau Ramadan kalian baca Yasin di kolam ikan. Akhirnya digalilah kubur makam pahlawan. Begitu digali ada jenazah yang tak hancur. Ketika ditanya keluarganya, kenapa orang ini tak hancur jenazahnya? Ternyata dia adalah penghafal Al-Quran. Jangankan Nabi, penghafal Quran pun jasadnya tak dimakan cacing tanah. Pembangkit listrik tenaga air yang ada di Koto Panjang. Lalu kemudian digalilah tanah. Diumumkan kepada masyarakat, semua kubur-kubur yang ada ini pindahkan, karena nanti ini akan banjir bandang, akan jadi pembangkit listrik tenaga air. Dipindahkanlah makam-makam. Ketika digali salah satu makam, jangankan jenazahnya, kain kafannya pun tak dimakan cacing tanah. Seakan-akan dia baru meninggal kemarin, wajahnya segar. Apa yang terjadi? Ditanya keluarganya, siapa ini? Dia adalah mursyid tarekat Naqsabandiyah yang hatinya tak pernah putus berzikir Allah, 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 Allah. Karena hatinya hidup, maka orang hidup tak dimakan cacing. Kenapa cacing tak makan kita? Karena kita masih hidup. Coba kalau mati nanti malam, besok pagi, apa kata cacing? Brownies, brownies, brownies. Kadang kita masih hidup pun udah dimakan cacing. Mana ada orang hidup dimakan cacing, Pak Ustadz? Ada, badannya hidup, matanya hidup, telinganya hidup, kakinya sudah dimakan cacing. Apa namanya? Diabetes mellitus. Mohon maaf yang kena diabetes. Mendengar ceramah Abdul Somad kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena kalau tersinggung sakit jantung, lalu kemudian balik dari ceramah, mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang cinta kita kepada Nabi, banyak-banyaklah bersolawat. Saya mewajibkan diri saya, sebelum matahari terbit, saya mesti solawat 100 kali. Bangun malam, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat witir, sebelum azan subuh, istighfar 100, solawat 100, la ilaha illallah 100. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu. Yang mau bersolawat silakan, yang tak mau bersolawat tak apa-apa, neraka masih banyak kosong. Tapi kalau mau dekat dengan Nabi Muhammad, banyak orang yang dekat dengan Nabi Muhammad karena duitnya banyak, dibuatnya istana anak yatim. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, macam ini di surga. Tapi saya tak kaya, duit saya tak banyak, maka kita bisa dekat dengan Nabi dengan cara banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak sah salat kalau tidak bersolawat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba pas mau bersolawat berbunyi telepon. Halo? Batal salat. Kenapa? Karena dia belum mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina. Enak ya jadi Ustadz Somad. Kenapa? Di atas pentas, pakai tenda, ditengok orang ramai, dijemput, dikawal oleh banser. Kalian tak tahu rasanya di sini macam mana. Panas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada cara lain kalau kita mau selamat. Jangan sampai mati su'ul khatimah. Siapa yang banyak bersolawat, belum mati sudah dapat syafaat. Di antaranya pertolongan Nabi Muhammad ketika akan sakaratul maut. Orang yang bersolawat istiqomah,
Iya kalau matinya di rumah, datang istri membisikkan ke telinga, "Bang, sabar ya bang, insya Allah sebentar lagi selesai nih bang." Kalau meninggalnya di ruang ICU, di rumah sakit di Kopan Baru, jam 2 malam, security sedang tertidur, dokter dan perawat sedang di rumah masing-masing, anak menantu sedang. Disitulah malaikat maut datang mencabut nyawa. Siapa yang akan menolong, membisikkan ke telinga kita la ilaha illallah. Tapi kalau kita banyak berselawat, insya Allah matinya husnul khatimah. Maka siapa yang mau banyak husnul khatimah, siapa yang mau selamat dunia akhirat, tidak ada cara lain kecuali banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad katanya sakit lambung ya. Betul Pak. Obatnya Pak Ustaz, ambil induk kunyit. Induk kunyit itu apa Pak Ustaz? Induk kunyit itu artinya emak kunyit. Di mana dibeli? Pasar Pagi Arengka banyak. Dia agak tua sedikit. Setelah itu diparut. Setelah diparut, diperas pakai kain putih. Setelah diperas, setengah gelas kunyit, setengah gelas madu. Madunya asli, ya. Cemana ciri madu asli itu? Kalau dibawa ke rumah, bini mengamuk. Diaduk madu sama kunyit tadi, bacakan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa lah orang dulu setiap ngasih obat ujungnya selawat? Bahkan sampai ke pelet pun pakai pesalawat. Hai adik, mau nggak sama abang? Diam kau kucing kurap. Wih. Pergi ke dukun. Sampai di tempat dukun diajarkan dukun tulah pelet. Akhirnya kak kang tilu ngobosi mulut tu songkang gigi tu kunci Allah kunci Muhammad. Di ujungnya tetap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dukun-dukun pun berselawat. Karena tak sampai doa kalau tidak mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walaupun amal bapak sebesar bukit Uhud emas, walaupun amal ibu, salah tunjuk ke sana tadi bapak, kita ulang balik ya. Walaupun amal bapak sampai keningnya hitam, walaupun amal ibu sampai emasnya habis, tapi kalau tidak menyebut nama dia, maka tidak akan diterima amalnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Adam berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Adam? Doa yang paling tua. Kita semua hafal doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu apa kata Nabi Adam? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Aku meminta kepada engkau ya Allah, barakat Muhammad. Nabi Adam nabi yang pertama, Nabi Muhammad nabi yang ke-25. Kenapa pula dia berdoa kepada Allah menyebut nabi yang belum lahir? Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah Maha tahu, tapi Allah mau kasih tahu kepada orang yang tak mau tahu, orang yang tak tahu. Ya manusia yang sombong, yang angkuh. Nabi Adam berdoa menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama yang kau sebut tadi Adam? Muhammad. Kenal kau dengan Muhammad? Tidak. Kenapa kau tahu dia? Ketika kau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan roh ke dalam badanku, ku angkat kepalaku, ku tengok di tiang aras ada tertulis namanya bersanding dengan namamu, Allah Muhammad. Maka aku yakin dia punya kedudukan yang tinggi. Maka barokat Nabi Muhammad, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Itulah mengapa kita selalu berdoa dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakat Nabi Muhammad. Yang belum punya jodoh didekatkan jodohnya. Yang bilang amin yang belum jodoh aja. Ini anak udah 3. Barakat Nabi Muhammad. Yang belum punya anak diberikan anak yang soleh dan solehah. Barakat Nabi Muhammad. Yang belum terbuka pintu hati, berikan hidayah ya Allah melalui kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya tak paham berdoa dengan menyebut nama. Berdoa dengan menyebut nama Muhammad ini gimana Pak Ustaz? Gimana?
Gimana berdoa dengan menyebut nama Muhammad nih gimana? Datanglah panitia maulid Nabi ke Pak Bupati. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Bisa datang ke desa kami? Nggak bisa. Sebentar aja Pak Bupati. Nggak bisa. Pokoknya saya sibuk. Lalu kemudian dibisikkan, ini yang ceramah nanti Ustadz Somad Pak Bupati. Oh insya Allah bisa. Itu namanya bertawassul dengan Ustadz Somad. Walaupun akhirnya tak bisa juga. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz Somad datang ke kampung kami? Tak bisa, jadwal saya penuh. Sebentar aja Ustadz Somad. Tak bisa, saya penuh, tak bisa. Ini permintaan dari Pak Kades Pak Ustadz. Ah bisa insya Allah. Kenapa Ustadz berkesan betul dengan Pak Kades itu? Karena Pak Kades itu sayang istri. Dari mana Ustadz tahu? Tadi dibilangnya Ustadz Somad, tolonglah kita berfoto bertiga dengan istri saya. Kalau tak dapat foto bertiga ini gawat nih Pak Ustadz. Khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu bukan yang paling tinggi jabatannya. Orang yang paling baik bukan yang paling banyak hartanya. Orang yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Jadi bapak-bapak ini yang paling baik adalah bapak yang memberikan semua hasil sawitnya kepada ibu. Iya kan Bu? Tengoklah keinginan mereka Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Kalau kita cinta kepada Nabi, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sampai berapa nih Pak Ustadz? Sampai 60 menit sesuai ceramah Abdul Somad di mana-mana 600 ml. Walaupun hari ini dikasih minuman Gatot Kaca.